apapun yang di dekatnya akan terbakar. Tapi kata mau ambil air satu sejauh mana wallahu alam sumbernya, ditaruh di mulutnya, dibawa kemudian dilemparkan. Apakah bisa memadamkan apinya? Enggak. Secara logika tidak. Sebaliknya cicak datang mengambil angin, ya dia ambil nafas sedalam-dalamnya, terus ditiupkan, niatnya biar apinya jadi besar. Yang satu semangatnya memadamkan, yang satu semangatnya menyalakan. Sama-sama bersemangat dan sama-sama hebat, dan sama-sama hebat semangatnya. Hasilnya apa? Syariat memerintahkan kita untuk membunuh cicak, betul? Dan syariat melarang kita membunuh katak. Jadi katak itu nggak boleh dibunuh karena jasanya membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak diperintahkan untuk dibunuh karena ya tadi upayanya untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun semangatnya itu tidak akan membuahkan apa, hanya saja dia pilih kelompok yang membenci, ini pilih kelompok yang membela. Masuk kelompok yang membela, meskipun pembelaannya nggak ada hasilnya, tapi niatnya, semangatnya, himmahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semangatnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW memerintahkan membunuh cicak dan membiarkan kata hidup, jangan dibunuh. Ini karena semangat. Pertanyaannya, kita hidup sekarang ini semangatnya kemana? Kalau semangatnya ke jannah, semangatnya ke surga, insya Allah nanti dapat surga. Tapi kalau kurang bersemangat ke surga, nah ini jadi masalah. Ya, ke surga kok kurang bersemangat. Saya ambilkan contoh. Ini contoh-contoh saja, mudah-mudahan berkah manfaat. Ya, karena kita di tempat yang terbaik, ya insya Allah jadinya baik. Ada satu orang mau pergi keluar kota lewat sebuah hutan. Di hutan itu berkumpullah para perampok. Maka orang tadi karena nggak pengen hartanya dirampok, sebelum masuk hutan ia titipkan harta yang berharga di sebuah rumah kecil, ya rumah kecil, titip di situ, lewat hutan, menyelesaikan urusannya di luar kota, selesai kembali lewat hutan itu lagi, nanti keluar hutan akan ambil titipannya di sana. Seperti yang diduga betul, titipkan di situ, masuk hutan, di hutan terjadi perampokan besar-besaran karena dia nggak bawa harta, ya karena perampoknya juga bijak, yang diambil cuma harta, bukannya nyawa. Bahkan perampoknya itu mendata, dari fulan diambil berapa, ya itu semua ada datanya lengkap. Nah selesai itu, ya pergi keluar kota, dia selamat, balik. Ketika dia mau ngambil hartanya di rumah titipan itu, ternyata seluruh kawanan perampok yang dia temui kemarin, yang lagi merampok kemarin itu, ternyata lagi pesta pora di rumah tersebut. Ya, lagi pesta pora di rumah tersebut. Maka dia ngebatin ini. Nah, perampoknya ngumpul di sini semua ya. Perampoknya kok ngumpul di sini semua. Dilihat semuanya pesta, ada satu pria yang dia titipin tadi itu, yang dia titipin hartanya dia bongkahan emas. Jadi bongkahan emas batangan itu. Ternyata duduk diam, nggak ikut pesta, nggak ikut makan. Nggak lama kemudian tampak sholat. Maka dia nanya sama perampok-perampok tadi. Ya perampoknya juga bijak ya. Urusannya yang ngerampok udah selesai, dia nggak ngurus manusia. Yang penting hartanya. Tapi ya tetap perampok. Ya bijak-bijaknya perampok tetap perampok. Ditanya, itu siapa itu yang
lagi sholat itu. Loh, itu pimpinan kami. Kaget ya, ya Allah. Bongkahan emas ternyata selama ini saya titipkan di rumah pimpinan perampok. Nah, terus ngapain itu dia? Sholat duha. Dia pimpinan perampok sholat duha. Iya. Lah kok nggak ikut makan-makan bersama kalian? Ini hari Senin, dia lagi puasa sunnah. Ini yang dititipkan bongkahan emas pusing ini. Akhirnya udah, perkara nanti emasnya mau hilang ya terserah, nggak hilang ya terserah, tapi saya mau ambil harta saya, coba-coba saja. Nothing tulus, memang udah lus. Ya udah hilang kan, dipegang tangan perampok, pimpinannya pula. Maka dia datangi. Bapak ingat sama saya? Ingat. Kamu yang kemarin nitip sama saya ada bungkusan itu. Iya. Saya mau ambil titipan saya. Oh ya, tunggu sebentar. Diambilkan, kemudian diserahkan kembali. Heran lagi dia. Loh, kok diserahkan ke saya? Bukankah Bapak itu pimpinan perampok? Dijawab, apakah pimpinan perampok nggak boleh punya sifat amanah? Bapak nggak tahu isinya apa? Ya nggak tahu, saya dititipin, masa saya buka-buka? Masa saya buka-buka? Akhirnya sudah kepalanya puyeng, terang-terangan nanya, kamu nih mimpin perampokan, kemudian sholat sunnah, duha, kamu puasa, saya titipin ya kamu kembalikan, bahkan gak kamu buka, maksudnya apa semua ini? Ia pun menjawab, saya tahu saya bejat, saya tahu saya banyak maksiat, bahkan saya pemimpin perampok, tapi saya punya cita-cita masuk surga. Saya punya cita-cita masuk surga. Hanya saja setan saya ini loh kok besarnya luar biasa. Setan saya ini gedenya luar biasa, nafsu saya besarnya luar biasa. Saya belum bisa ngalahin nafsu saya belum bisa ngalahin setan saya. Nah, kenapa kamu puasa? Saya mencoba membuat perdamaian sama Allah Ta'ala. Siapa tahu puasa saya ini diterima, sholat saya diterima, kemudian Allah mau berdamai sama saya diberi kekuatan untuk tobat. Saya diberi kekuatan untuk tobat. Ini yang nitip barang tadi, daripada ngedepin orang begini, gila saya nanti. Udah, pulang saja. Udah, makasih, sakarepmu gitu ya, terserah kamu di mana. Bawa hartanya keluar. Berapa tahun kemudian, orang ini umroh, tawaf. Ketika tawaf nggak seperti sekarang ya, sekarang kan rame ya. Ya seperti waktu pandemi kemarin kita lihat tawaf itu sepi itu ya. Jadi kalau ada orang duduk sendiri doa nangis tuh yang lain dengar. Ini dengar ada suara orang berdoa sambil menangis, ya Allah nangis. Dia perasaan suara ini kenal, dilihat wajahnya juga kenal. Ya wajahnya juga kenal. Maka disamperin, ditanya, Bapak masih ingat sama saya? Iya, kamu yang dulu titip emas sama saya itu, bungkusan itu. Loh kok sekarang ada di sini? Alhamdulillah, Allah menerima perdamaian saya. Nah, maksudnya bagaimana? Saya diberi kekuatan, akhirnya saya bisa tobat. Tapi tobatnya perampok kan gak gampang. Iya, memang tobatnya perampok ya harus minta maaf sama semua yang dirampok dan mengembalikan hartanya. Udah kamu lakukan? Saya punya pembukuan yang baik. Jadi setiap yang saya rampok tuh rumahnya di mana, alamatnya di mana, rampokannya berapa itu ada. Jadi ya saya kembalikan yang masih ada. Lah yang nggak ada, ya saya samperin, saya minta maaf. Kalau mau dihukum apa ya saya pasrah. Alhamdulillah Allah Ta'ala melunakkan hati mereka semua dan mereka semua maafkan saya. Inilah semangat. Jadi semangat yang baik itu tetap akan membuahkan hasil yang baik. Makanya kita nggak boleh mencurigai semangat seseorang. Siapa emangnya Tuhan? Kamu Tuhannya, saya Tuhannya, kita Tuhannya. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Nggak boleh kita menjadi hakim untuk siapapun. Nggak boleh kita mewakili Allah seakan-akan kita yang paham. Nggak mungkin dan lain
sebagainya. Tugas kita hanyalah menyampaikan yang baik-baik, yang salah, yang benar-benar, yang enggak benar. Wa ma 'alaika illal balagh, sampaikan saja. Jadi ketika ada orang berbuat baik dengan semangat, jangan ngomong percuma. Contoh, pemabuk, pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk, jelek atau bagus? Siapa bilang? Mabuknya jelek, pemabuknya belum tentu. Iya, pemabuknya belum tentu, mabuknya jelek. Orang yang mabuk belum tentu jelek, orangnya loh ya. Karena dia enggak semuanya mabuk. Di hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Saya mau nanya, ada orang mabuk tapi hatinya, lisannya iman sama Allah dan Rasulnya. Ada satu lagi nggak mabuk tapi nggak iman, mana yang lebih bagus? Ya udah jawab sendiri dah. Ya. Paham ya? Antara dosa besar dan kekufuran, itu mana yang lebih besar? Kekufuran. Dalam syariat Islam seperti itu. Meskipun mabuk itu sangat jelek. Mabuk sangat jelek. Nah, ini ada orang pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk. Mabuknya jelek. Orangnya nanti dulu. Yang jelas dia punya kebaikan. Entah kebaikannya apa, kita nggak ngerti. Makanya kita tidak boleh menghukumi kecuali menyampaikan, jangan mabuk mas, mabuk jelek. Khawatir nanti kalau meninggal ketika mabuk, naudzubillah min dzalik, su'ul khotimah. Kan begitu ya. Tapi kalau pemabuk tadi tiba-tiba sholat maghrib di masjid, saya mau nanya, seandainya ada pemabuk masuk masjid ini, ikut sholat maghrib berjamaah, apakah Anda memandangnya dengan penuh cinta atau memandangnya dengan penuh curiga? Atau memandangnya kaget? Yang mana ya? Kita cek diri kita sendiri ya. Jangankan kok pemabuk, mohon maaf ya Bu, itu yang nggak pernah pengajian tiba-tiba datang pengajian, mungkin kita komentar dungaren, tumben, nggak biasanya, betul kan? Kadang-kadang kita komentar seperti itu. Padahal ini kata guru saya, rahimahullah, orang yang nggak pernah pengajian atau orang yang ahli maksiat, kemudian dia berangkat ke masjid atau dia berangkat hadir pengajian, semangatnya itu lebih hebat daripada kamu yang tiap hari udah ke masjid. Betul ya? Kalau kita ini ke masjid ya ke masjid, tapi kan ya ke masjid. Kalau yang tadi ke masjid itu nggak ketemu orang saja di jalan merasa dilihat semua orang. Semua orang lihat saya. Begitu masuk masjid, gak ada yang melihat, dia merasa semua mata melihat dia. Pernah enggak ngalamin begitu? Pernah, dulu. Nah, kenapa perasaan itu hilang? Kenapa semangat itu hilang? Harusnya kan semangat itu masih kuat gitu ya. Saya mau ke masjid, menggelora, semangat. Ada perasaan, aku dari kondisi yang jelek menuju kondisi yang baik. Aku dari tempat yang kurang bagus menuju tempat yang bagus. Sementara kita sekarang dari rumah ke masjid sepertinya biasa saja. Rumah sama masjid sepertinya gak ada bedanya. Dari nonton sinetron sama ikut pengajian rasanya biasa saja. Rutinitas, kebiasaan, himmahnya, semangatnya biasa-biasa saja. Dalam kondisi ini, semangatnya pemabuk tadi yang datang ke masjid lebih hebat daripada kita yang udah ahli di masjid. Semangatnya ya, semangatnya. Seharusnya semangat kita yang ahli ke masjid ini tidak boleh kalah dengan semangatnya orang yang baru saja datang ke masjid. Harusnya semangat kita lebih hebat. Tapi ya setan itu ada. Nafsu manusia itu juga ikut serta. Nafsu itu juga punya rasa bosan.
Akhirnya jadi biasa-biasa saja. Jangan kemudian ngomong, ya udah Habib kalau gitu saya nggak ke masjid seminggu ya biar bersemangat lagi. Ngawur. Itu salah itu bujuk rayu setan. Nggak boleh yang semacam itu. Nah, ini semangat. Bagaimana caranya biar kita punya semangat yang bagus untuk baca Al-Quran, untuk baca zikir, untuk sedekah, untuk cari ilmu, untuk amal soleh apapun. Biar punya semangat yang bagus, caranya bagaimana? Caranya kata para ulama adalah kumpul dengan orang-orang yang bersemangat. Nah, repotnya kita ini kebanyakan kumpul sama orang-orang yang semangatnya al-fulusu wal duitu. Semangatnya dunia. Bukan saya ngomong jelek, enggak loh ya. Tapi kita kumpul dengan orang-orang yang semangatnya dunia. Dan orang-orang juga kumpul dengan kita yang semangatnya dunia. Semangatnya sama ke dunia. Sehingga kurang termotivasi untuk ukhrawi, untuk akhirat. Kurang termotivasi. Contoh, orang bekerja, semangatnya dunia atau akhirat? Kebanyakan orang kerja sekarang semangatnya dunia, bukan akhirat. Kalau para ulama kerja semangatnya akhirat. Saya mau cari duit sebanyak mungkin. Saya mau bangun musola, saya mau bangun masjid. Saya mau bantu orang yang sakit. Saya mau entaskan tetangga saya yang belum punya rumah. Mau saya belikan rumah. Saya akan. Sehingga semangatnya cari uang itu akhirat. Loh, sama loh cari uangnya. Cuman beda semangat. Semangatnya beda. Ada lagi orang yang dia itu di rumah saja. Masya Allah. Tapi semangatnya luar biasa. Kenapa kamu di rumah saja? Saya mau urus orang tua saya. Alhamdulillah, saya cukup dengan rezeki yang sedikit. Istri saya cukup dengan rezeki yang sedikit. Anak saya juga udah merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Jadi kami nggak butuh rezeki yang banyak. Rezeki terbesar kami adalah bisa berduaan dengan orang tua kami. Saya akan urus orang tua saya. Itu semangat saya. Masya Allah. Sama-sama di rumah. Yang satu nonton sinetron, nonton drama, yang satu nemenin orang tuanya, sama-sama duduk, tapi semangatnya berbeda. Semangat. Nah, ini gimana caranya? Kumpul dengan orang-orang yang semangatnya memang luar biasa. Siapakah beliau-beliau itu? Yaitu para anbiya wal mursalin, auliya was solihin, para nabi dan rasul, dan para wali Allah, orang-orang yang soleh. Terus kita nanya, nabi dan rasul udah pada di alam barzah, yang masih ada di alam dunia Nabi Isa, Nabi Khidir alaihissalam, nemuinya juga gak tahu gimana caranya. Terus gimana kumpul dengan para nabi dan rasul? Gampang. Cara kumpul dengan para nabi dan rasul adalah mengenang kehidupan beliau-beliau, membaca sejarahnya. Nanti kalau kita baca sejarah kehidupan beliau-beliau, maka akan muncul semangat. Gak usah jauh-jauh, di Al-Quran banyak kisah para nabi dan rasul. Dan kita punya Nabi Muhammad SAW, kisahnya hangat, tersebar luas, mudah diperoleh, dan indahnya luar biasa. Itu akan membuat kita bersemangat. Kemudian baca kisahnya para wali. Alhamdulillah, di negara kita ini wali itu jumlahnya unlimited ya, dan kisahnya luar biasa. Di kitab-kitab kisah para wali itu banyaknya luar biasa. Tapi anehnya, anak-anak kita enggak kita kasih kisah para wali, kita kasih Doraemon, Superman, Batman, superhero ya. Itu yang kita masukkan ke kepala anak kita, padahal itu semua khayalan ya, semua khayalan. Kisah para wali yang sifatnya karomah itu nyata, kita anggap nggak masuk akal. Tapi Marvel dan kawan-kawan yang jelas nggak masuk akal, kita paksakan bisa diterima oleh akal. Jadi anak kita terhiburnya sama Superman, Batman dan kawan-kawannya. Ya, Shinchan dan sejenisnya. Doraemon. Itu apa? Jendela Doraemon. Begitu dibuka bisa melangkah kemanapun juga ya. Keramat para wali kan lebih top, nggak usah buka jendela, ngelangkah kaki langsung sampai. Ngelangkah kaki langsung sampai. Itu karomahnya auliya wassolihin. Masya Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam punya cincin. Dengan cincinnya itu Nabi Sulaiman bisa memerintahkan manusia dan
dan jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka nggak punya, mereka buat film, filmnya harus pakai cincin. Itu namanya apa? Yang ahli film yang paham itu. Dijentikkan setelah menguasai 10 cincin di jarinya, dijentikkan dunia dalam genggamannya. Dah di masjid nggak usah nyebut nama filmnya. Ini semangatnya anak-anak kita bawa ke sana. Padahal semangat ini bisa kita pupuk dengan melihat kisah-kisah para wali. Dampaknya apa kalau udah punya semangatnya para wali? Insya Allah ya, 5 menit lagi selesai. Padahal saya belum ceramah ini. Udah berapa menit Mas Eto totalnya? Yang ini 20. Sebelumnya? Iya, berarti sudah 30 menit ya. Tambah 5, 10 menit lagi. Ini kan udah isya ya? Iya, udah isya, oke? Saya tambah 5 atau 10 menit lagi, boleh? Ya, gak usah lama-lama, ini baru pembukaan. Lain waktu datang lagi insya Allah. Ya, lain waktu datang lagi, udah tahu jalannya. Tadi itu soalnya nggak pakai syekhnya Syekh Google. Jadi sempat salah jalan, nggak pakai mursyid. Nggak pakai mursyid. Maka orang nggak boleh belajar hanya dari kitab, harus ada pembimbingnya, harus ada guide-nya, mursyidnya. Nah, sama juga kalau kita ke satu tempat, mursyidnya tidak ada, lewat Google Map ya hasilnya nggak bisa cepat karena nggak tahu titik. Salah baca pula ya. Harusnya belok kiri di depan, belok kirinya kecepatan gitu ya. Nah, sekali belok kiri kecepatan, padahal saya ngikutin imam di depan saya, ternyata imamnya salah pula gitu. Ini imamnya depan saya, Mas Eto saya ikutin, Mas Etonya salah, udah ikut salah semua akhirnya. Lanjut dikit boleh ya. Nah ini contohnya kalau kita punya semangatnya para wali. Himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangat para wali itu mampu memindahkan gunung. Jadi para wali itu dengan semangatnya mampu memindahkan gunung. Dalil, ya, dan nanya, dalil. Para wali dengan semangatnya mampu memindahkan gunung. Ini kan istilah ya, istilah di kalangan para habaib. Ya, ada istilah himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangat para wali, dengan semangat itu beliau-beliau mampu mencabut gunung dan dipindahkan. Bahkan wali itu kalau mau, pernah ada satu wali cerita, ini wali ya, wali, jadi jangan ditanya. Wali itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdua sama muridnya, nggak ada orang lain. Dia bilang sama muridnya, ada wali-wali Allah, itu kalau dia nunjuk kepada gunung, hei gunung bergeraklah, maka gunungnya bergerak. Nah itu muridnya lihat gunungnya ditunjuk, bergeraklah, gunungnya bergerak, muridnya lihat. Dipraktekkan langsung, jadi ngajar sambil praktek. Itu himmah, ya semangatnya para wali. Tapi kalau diceritakan begini, kadang orang nanya, kok ceritanya aneh-aneh? Ceritanya aneh-aneh. Ada dalilnya enggak? Ulama itu buat istilah enggak asal-asalan. Tentunya semua berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kehidupan para sahabat serta generasi setelah beliau-beliau. Cuman kalau kehidupan generasi setelah sahabat, kadang orang nggak percaya ya. Maunya mintanya generasi sahabat, hadis Nabi, ayat Al-Quran. Oke, kita kasih yang itu aja, yang tak terbantahkan. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman punya keinginan ambil tahta Balqis. Ya, ambil tahta Balqis. Nyuruh siapa? Nyuruh yang di hadapannya lagi ngajar gitu. Nabi Sulaiman kalau ngajar itu 1 jam sampai 2 jam. 1 jam sampai 2 jam. Begitu disebutkan dalam tafsir. 1-2 jam itu durasi mengajarnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di depannya Nabi Sulaiman itu ada manusia, ada jin, ada burung, ada ifrit dan lain sebagainya. Jin macam-macam, termasuk jin ifrit yang paling berkelas. Nah di situ jin ifrit show of force, pamer kekuatan. Saya akan pindahkan tahta Balqis itu yang dijaga ketat dalam kerajaan dengan super penjagaan bangsa kasar maupun bangsa halus, yaitu tahtanya raja, ratu, ya nggak boleh ada yang mendekat, jadi penjagaannya luar biasa. Saya akan pindahkan sebelum kamu nanti selesai ngajar udah nyampe. Kan ngomongnya lagi ngajar tuh. Kamu belum selesai ngajar udah nyampe sini. Muridnya Nabi Sulaiman
manusia biasa, waliullah, bukan nabi, bukan rasul, mengatakan pejamkan bola matamu, belum dibuka udah nyampe. Ditanya sama para ulama, gimana nih caranya mindahkan tahta Balqis dengan sekedip mata? Yaitu himmah, dengan semangat, pindah hati, pindah. Mau praktek? Nanti saya praktekkan heboh. Ya, nanti dikira aneh-aneh gitu kan ya. Duh, kalau praktek sih bisa, hasilnya yang nggak bisa. Ya kan? Misalnya praktek gitu ya, kita dengan semangat ya, dengan semangat praktek, minta lampu padam jam 8 malam gitu. Lampu jam 8 malam padam gitu, praktek. Jam 8 malam padam betul, Masya Allah. Padahal udah kita suruh orang itu nanti padamin ya. Nanti Pak, padamin, itu modus namanya. Itu hal-hal yang tidak dibenarkan ya, namanya penipuan. Tapi praktek bener bisa, semangat, ya dengan semangat. Masih ingat kisahnya seorang santri yang disuruh baca bismillah, nanti kamu nggak akan tenggelam? Dengan semangat dia baca bismillahirrahmanirrahim, santrinya nggak tenggelam. Besoknya ustadznya mau coba niru, tenggelam. Kenapa? Bismillahnya sama, semangatnya ya enggak sama. Ini semangat tuh bisa menghasilkan sesuatu. Karena itu ikhwani rahimakumullah, jazakumullah khairan atas waktunya. Mudah-mudahan berkah untuk saya yang berbicara, untuk yang mendengarkan. Yuk kita perbarui semangat kita di tahun baru ya, dengan cara kita pelajari kehidupan para nabi, para rasul, para wali, agar semangat kita ini enggak loyo ya, enggak loyo, bisa bersemangat ya. Semangat saya ini justru saya ngomong apa adanya. Sebulan yang lalu tuh saya udah bilang sama teman-teman saya udah akan mengurangi jadwal pengajian saya sekitar 90%. Saya cuma mau duduk di rumah, ngajar di rumah, YouTube, selebihnya saya mau ke tempat teman-teman saya saja. Gitu. Tapi ketika Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur wafat, ya beliau wafat, tiba-tiba semangat saya berubah. Jadi wafatnya beliau itu memicu semangat saya, sehingga saya katakan, saya mau keliling dakwah lebih banyak dari yang dulu. Jadi berubah, semangatnya jadi berubah gara-gara apa? Rahmatnya yang Allah turunkan karena saya senang mengenang orang-orang soleh. Saya pelajari kehidupan Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, Masya Allah, ini waliullah yang alim, yang luar biasa, itu menimbulkan semangat yang luar biasa. Strongnya begitu, ya strongnya seperti itu, mampu ngecas kita, ya mampu ngecas kita. Makanya antum kalau lagi loyo, ya jangan kumpul sama yang loyo. Makanya orang sumpek jangan kumpul sama orang sumpek. Ya, orang stres jangan kumpul sama orang stres. Pengangguran jangan nempel ke pengangguran. Wassalamualaikum itu. Nanti nganggurnya lama itu. Maka harus kumpul sama yang semangat. Terakhir, ini terakhir ya. Ada satu orang itu jalannya cepat, serba cepat. Tanya sama seorang ulama, gimana ya caranya biar dia nggak terlampau cepat, karena suka nabrak-nabrak kalau jalan. Akhirnya dikasih amalan. Amalannya bukan berit, bukan zikir, disuruh pergi ke kebun binatang. Setiap hari sekali suruh duduk 1 jam di depan kandangnya gajah. Jadi setiap hari 1 jam suruh duduk di depannya gajah, suruh lihat gajah 1 jam. Subhanallah, nggak sampai 1 bulan berubah orang tadi. Jalannya seperti gajah. Ketularan. Nah, kata guru saya, kalau kamu pengen semangat cari ilmu, kamu lihat siapa yang semangat cari ilmu, deketin dia, kumpul sama dia, nanti berubah dengan sendirinya. Kalau kamu mau pengen semangat kerja, cari orang yang semangat kerja, deketin dia, duduk aja bersamanya, nggak usah belajar apa-apa, duduk sama dia, semangatnya nanti akan nular. Kalau kamu pengen semangat ngapalin Al-Quran, duduk sama orang yang ngapalin Al-Quran. Kalau kamu pengen semangat tahajud, duduk sama orang yang ahli tahajud. Kalau kamu pengen semangat sodako, duduk sama orang yang ahli sodako. Kalau kamu pengen semangat tidur, masa tidur perlu semangat?
Makanya jangan duduk sama yang ahli tidur, nanti nggak semangat melek. Mudah-mudahan bermanfaat. Hakadza wal minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.